Sirekap itu tidak berfungsi. Oh, Sirekap itu tidak berfungsi? Ya, Sirekap itu adanya di sini. Sirekap web.kpu.go.id ini nggak berfungsi. Yang berfungsi itu adalah Situng 2019. Sirekap saya kira sejak awal sebelum Pilpres itu saya sudah meragukan. Bahkan keraguan saya itu kan atas nama Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara membawa surat resmi. Kita akan dulu pada pemirsa yang belum tentu paham ya. Jadi saudara sekalian, KPU itu ada dua penghitungan. Satu penghitungan elektronik yang dinamakan Sirekap ya, sistem rekapitulasi panjangannya. Dan yang kedua adalah hitungan resmi manual. Manual berjenjang. Jadi manual berjenjang mulai dari TPS, PIPIK kecamatan, kemudian KPU kabupaten kota, KPU provinsi dan KPU nasional. Dan sekarang di tingkat provinsi sekarang sudah ya? Atau masih masih di tingkat antara kecamatan kabupaten. Kecamatan kan sempat dihentikan. Iya, oke. Nah, jadi nanti paling lambat tanggal 20 konon katanya mau diumumkan. Tapi sekarang belum ada yang namanya hasil yang official. Belum ada. Jadi kalau ada deklarasi itu semata-mata hanya didasarkan pada quick count. Padahal tim beliau ada quick count juga yang mengatakan bahwa kubu 02 cuma mendapatkan 46 berapa tadi? Ya, 46. Pokoknya nggak sampai 50. Iya, 46%. Dan sampelnya itu 4.000 ya. Iya, 46,07%. Ya, 46,07% dan sampelnya itu 4.000. Jadi betul-betul dianggap representatif lah berdasarkan konsultan dan tidak dilakukan secara terburu-buru ya. Yes. Jadi betul-betul diteliti. Nah, ini kan menarik sesungguhnya. Jadi tolong ya pendukung Anies Mohaimin, Anda jangan menyerah dulu. Harus dikawal proses penghitungan suara ini. Walaupun dibilang wah C hasil, tapi belum tentu juga C hasilnya benar yang dipindai itu ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kalau ada hasil yang kemudian membuat mereka selebrasi terus-menerus itu adalah hasil Sirekap. Yang dari hari pertama sampai hari terakhir ini konsisten. Statis memenangkan 02. Oke. Itu ya. Nah, apa catatan Anda soal Sirekap? Ya, pertama catatan sebelum Pilpres itu kita sudah menyurati KPU tentang kondisi Sirekap yang menurut kita tidak siap. Ketidaksiapan itu kan kita cek dari KPPS itu ternyata memang kita meragukan dan bahkan saya katakan kalau Sirekap itu menghasilkan angka di hari H maka itu pasti bukan penjumlahan dari TPS, itu pasti simulasi aja. Itu saya katakan itu ada di dalam podcastnya Hersu ada. Ini cocok dengan apa yang saya temukan. Ada seorang petugas KPPS datang ke kantor relawan. Dia bercerita bahwa pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat 13.00 sekian sebelum penghitungan suara kan 14.00 tuh penghitungan suara, dia berhasil membuka Sirekap. Dan tiba-tiba dia menemukan fakta udah ribuan TPS terisi. Sebelum dia entry? Iya. Kemudian saya tanya, Anda lihatnya di provinsi mana? Dia bilang 4 provinsi di Sumatera, kemudian 1 di Jawa. Artinya waktu Indonesia bagian Barat kan? Kalau misalnya waktu Indonesia bagian Timur mungkin memang karena sudah ada entry-nya di Sirekap. Padahal kita tahu bahwa petugas-petugas itu kesulitan memasukkan input data ke Sirekap. Ada yang sampai malam hari. Jadi tiba-tiba ada data yang ajak itu persentase. Nah, ini kan sebenarnya mencurigakan. Walaupun saya tahu orang ini akhirnya ketakutan sendiri karena ya kita tahulah sudahlah, yang namanya aparat itu terlibat lah pasti dengan pemenangan. Kita ngomong apapun udahlah ya kan. Nah, jadi
Itu ya. Oke. Ya. Silakan Anda teruskan soal tadi. Jadi saya katakan tanggal 13 itu saya sudah katakan kalau Sirekap itu menghasilkan angka di hari H itu pasti cuman simulasi. Dan simulasi itu pasti cuman menyesuaikan quick count. Pasti akan terjadi di dalam algoritma yang saya buat ya. Itu saya katakan akan ada quick count di hari H untuk mengklaim kemenangan paslon tertentu. Lalu kemudian Sirekap itu akan menghasilkan simulasi. Simulasinya sama dengan quick count. Lalu kemudian berikutnya nanti penyesuaian di lapangan. Nah, ini sebenarnya algoritma itu sudah saya sampaikan di tahun 2019 tanggal 14 April di KPU. Jadi artinya saya menyampaikan ini di forum resmi KPU tanggal 14 April. Kalau 2019 dalam konteks Pilpres 2019. Jadi saya datang dengan Pak Hashim, adiknya Pak Prabowo ke KPU menanyakan tentang 17,5 juta. Anda hapus apa tidak? Waktu itu 17,5 juta ya. 17,5 juta. Kalau Anda tidak hapus, maka 17,5 juta itu surat suara liar ini nanti akan menjadi bagian akhir dari finalisasi quick count, situng. Nah, ini nanti akan beredar masuk ke kotak-kotak itu. Itu saya menyampaikan bukan di podcast, bukan di mana, di forum resmi. Ada komisioner, ada kita itu pada waktu itu Prabowo ya. Lalu kemudian waktu itu di sana ada timnya Pak Jokowi. Nah, sekarang polanya terulang, maka kemudian saya katakan ini pasti kok melihat gelagat-gelagatnya Sirekap ini nggak berfungsi, lalu kemudian kita minta dikalibrasi, nggak digubris, minta audit forensik apalagi. Audit forensik apalagi kalibrasi, Bang. Kita itu cuma minta kalibrasi, kayak timbangannya itu ditera gitu loh. Coba deh, misalnya ada 10 TPS dimasukkan kayak apa sih? Coba deh, ada TPS mana kita masukkan lebih dari 306, masuk apa enggak? Nah, gitu. Coba deh kita coba misalnya 100 TPS kita entry. Kayak apa hasilnya? Betul nggak masuknya hitungannya? Nah, yang paling penting adalah kalibrasi itu kita minta memasukkan angka lebih dari 306 karena situng kan begitu. Nah, ternyata itu nggak dijawab. Maka kemudian ini maksimal berapa? 300 plus berapa kalau sekarang? 300 plus 2%. Jadi 306 itu maksimal, harusnya dikunci itu di situ. Jadi kalau dikunci di situ, Sirekap itu tidak akan menghasilkan kekacauan seperti sekarang ini. Jadi itu sangat tidak betul. Ketua KPU yang namanya Pak Hashim Asy'ari itu mengatakan menyalahkan OCR atau kamera yang dipakai untuk membaca itu. Nggak betul, sama sekali nggak betul. Karena kalau proses bisnis prosesnya itu betul ada kalibrasinya, maka kalaupun OCR itu membaca angka lebih dari 306 begitu masuk ke sistem ditolak. Iya kan nggak akan masuk. I know. Jadi dia membacanya salah, tapi begitu masuk ke sistem ya harusnya nolak. Nah, masalahnya bisnis prosesnya itu apa? Perencanaan lah gampangannya ya. Perencanaannya itu tidak dilakukan. Jadi seharusnya KPU itu sebagai pengguna pemesan aplikasi itu dia mengatakan kepada si pembuat aplikasi ya kan, tolong ya, ini ada rule yang harus ada di situ karena ini rule-nya itu ada di undang-undang, ada di PKPU bahwa TPS itu maksimal 306. Tolong ada kunci. 300 plus cadangan 6 harus ada kunci. Nah, itu harusnya ada. Nah, itulah yang sebenarnya kita tanyakan, kita cek dan kita minta dikalibrasi itu, tapi itu nggak dilakukan dan ternyata Bang Refli yang terjadi adalah begini, ini belum banyak diungkap. Sebenarnya Sirekap itu tidak berfungsi. Sirekap itu tidak berfungsi. Sirekap itu adanya di sini. Sirekap web.kpu.go.id ini nggak berfungsi. Yang berfungsi itu adalah Situng 2019. Itu yang dipakai? Iya. Jadi dia itu Situng 2019 lalu diberi alamat pemilu 2024.kpu.go.id. Itu berarti pembohongan publik dong? Nah, itu dia. Satu, pembohongan publik, kedua pemborosan uang negara. Kan kalau berarti Sirekapnya nggak berfungsi kok. Yang berfungsi itu Situng 2019 difungsikan lagi dengan kesalahan yang sama persis. Tapi Anda kok bisa mengetahui bahwa yang berfungsi itu Situng dari mana? Ya simpel. Di situ kan ada dua. Di situ kan ada, bisa dibuka ya. Sirekap web.kpu.go.id. Nah, itu kan kita tidak memantau di situ. Yang kita kalau mantau ngecek itu kan ada di pemilu 2024.kpu.go.id. Itulah yang ketika saya cek IP address-nya, servernya itu berada di
China di Taobao. Oke. Taobao itu adalah satu grup perusahaan miliknya Jack Ma, Alibaba. Nah, Alibaba itu punya perusahaan cloud service namanya. Itu dia beralamat di China. Dan alamatnya China, walaupun dia punya data center di China dan Singapura ya, saya nggak tahu, tapi alamat yang jelas dari pemilu 2024.kpu.go.id sampai detik ini, sebelum saya online itu tadi sudah saya cek, itu masih tetap berada di situ, nggak berpindah. Oh, jadi belum ada perpindahan? Nggak ada, tetap di situ. Kecuali ya si rekapnya yang nggak berfungsi itu. Oke. Itu jadi, pun si rekapnya juga saya cek masih tetap berada di China. Nah, tetap berada di Singapura kalau itu. Oh, Singapura. Oh, ya. Jadi si rekap itu Singapura, situng itu di Cina. Iya. Situng ya. Situng yang kemudian disebut sebagai si rekap. Si rekap, iya. Jadi si rekap nggak berfungsi ada di Singapura. Situng yang disebut si rekap ada di Cina. Iya. Allahu Akbar. Sampai detik ini. Oke. Sampai detik ini. Saya screenshot barusan sebelum online. Jadi sobat era sekalian ya, biar klarifikasi ya. Ini Bro Agus Maksum ini dulu tim IT-nya Prabowo Sandi ya. Iya. Waktu itu kan jangan heran kalau banyak tim Prabowo kemudian bermigrasi ke Anies Baswedan. Dan memang itulah backbone-nya. Dan dia sempat mempermasalahkan 17,5 juta DPT. Iya. Apa istilahnya waktu itu DPT bermasalah? DPT berkode khusus. Oke, DPT berkode khusus dan sempat menjadi ahli di saksi atau ahli waktu itu? Saksi fakta di MK. Iya. Tapi ya MK kan selalu menganggap kan, DPT kan belum tentu menguntungkan A, menguntungkan B. Sontoloyo memang. Kalau ada yang begitu-begitu, memang kita bicara tentang independensi ya. Iya. Independensi penyelenggara pemilunya. Kalau penyelenggara pemilunya tidak independen ya berat juga ya.